centil amat. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam, Bu. Malam, Bu. Mic-nya, Ibu. On mic, Bu. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan kita yang Maha Esa, karena kita bisa ikut Zoom dan belajar pada malam hari ini anak-anak. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang diam. Membahas peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan dengan metode menulis sebagai proses. Nah, anak-anak, dulu Indonesia pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Nah, apa tujuan bangsa Barat itu menjajah Indonesia? Yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil sumber daya alam. Salah satunya yaitu rempah-rempah. Perhatikan gambar ini anak-anak. Tunggu bentar, aku itu ya. Share screen. Tidak bisa, Cuk. Guru ngomongannya kayak gitu. Izin lu share screen, anak. Oh iya, aku kan Nampak? Nampak? Belum, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Kalian berbohong. Nah, Nampak, baru Bu. nampak, Bu. Hah? Hah? Nah, salah satunya yaitu cengkih. Ada yang bisa baca? Untuk Ibu, silakan. Apa itu cengkih? Cengkih namanya. Saya, Bu. Silakan. Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Oke, baik. Nah, dari apa yang telah dibaca oleh teman kalian tadi, ada bisa menyimpulkan bahwa apa itu cengkeh? Cengkeh itu rempah-rempah, Bu. Bagus. Nah, nanti kalian diskusi sebentar mengenai rempah-rempah atau cengkeh ini. Nanti tuliskan apa yang kalian diskusi, terus nanti Ibu akan kasih pertanyaan dan juga Ibu akan menyuruh kalian untuk satu-satu presentasi apa yang telah kalian diskusikan. Baik, Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Baik, Bu.
Baik, selesai. Sudah? Sudah. Oke, baik. Sudah, Bu. Nanti apa yang telah kalian diskusikan, kalian pahami, dan kalian catat, terus kumpul di meja Ibu. Anjay. Baik, Bu. Ibu tidak sopan banget. Nah, Ibu akan kasih 2 pertanyaan. Nanti siapa yang dapat menjawab, Ibu akan kasih nilai plus. Oke? Oke, Bu. Nah, dengan pertanyaan inilah kalian bisa tahu, Ibu bisa tahu seberapa pengetahuan kalian tentang pelajaran hari ini. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Rebutan ya. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Ada yang bisa jawab? Oke, baik, Lupita. Jadi, karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi, Bu. Makanya bangsa Eropa tuh mau memonopoli perdagangan rempah-rempah. Benar. Bagus, mantap. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Oke, baik. Ripka. Karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjajahan terhadap negara yang kaya rempah-rempah, Bu. Benar. Berarti kalian sudah paham apa yang telah kita pelajarkan. Nah, kita masuk pelajaran yang kedua yaitu IPS, yaitu tentang tentang penjajahan kebangsaan Indonesia. Nah, di sini ada gambar. Kalian harus bisa membedakan antara gambar ketika kita sedih atau menderita dengan kita senang. Kenapa Ibu nyuruh kalian mengamati gambar ini? Karena pada saat itu bangsa Indonesia mengalami penjajahan yang cukup lama. Nah, kita setiap manusia pasti pernah merasakan peristiwa menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Nah, pada saat itu bangsa Indonesia mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan yang berlangsung cukup lama. Apakah kalian pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan? Pastilah pernah. Dan pernah mengalami peristiwa yang menyenangkan? Pernah, kan? Nah, Bu. Nah, pernah. Nah, dari keenam gambar pertama, yaitu memenangkan lomba dengan sakit, manakah peristiwa yang tidak menyenangkan di antara keduanya? Memenangkan lomba. Sakit. Salah, Vita. Sakit, Bu. Masa sih kita memenangkan lomba terus kita tidak menyenangkan? Bu, Lupita nggak pernah senang gitu, Bu. Kayaknya kayak gitu. Sedih terus hidupnya, Oh Bu. ya, kita tidak boleh kayak begitu ya, Lupita. Nah, dari gambar yang kedua, manakah peristiwa yang menyenangkan? Ulang tahun. Ulang tahun. Bagus. Kalau yang ketiga yang menyenangkan, masa banjir sih? Bu. Banjir. Banjir. Salah. Mandi, Bu. Berenang-berenang tanpa Banjir ke main kolam air, Bu. secara gratis. Salah. Di antara Tamasya, keduanya, peristiwa menyenangkan yaitu bertamasya ke kebun binatang. Bu. Oke. Kita lanjut.
Bangsa Indonesia pada saat itu mengalami penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudera. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara Astagfirullah. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapatkan reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah lalu. Apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa? Ayo kita cari faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, mula bangsa Eropa yang merupakan pernah melakukan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Yang berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521, yang kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada 1596. Nah, yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia yaitu ada 3, yaitu gold, glory, dan gospel. Apa itu gold? Yaitu kekayaan yang mencari rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan atau bumbu masak. Yang kedua yaitu gospel, yaitu kekayaan dan tanah jajahan. Bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut untuk menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Adapun yang ketiga yaitu glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang kaya atau negara yang jaya dan kaya. Dengan adanya anggapan ini, negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Oke, baik. Apakah kalian paham apa yang melatar belakangi penjajahan bangsa Indonesia? Paham, Bu. Nah, kita nulis lagi ya. Apa yang telah Ibu sampaikan, kalian tulis pertanyaan, nanti dijawab dan dijadikan PR di rumah. Ibu dikte soalnya ya. Ya, Bu. Oke, baik. Minggu depan dikumpul ya anak-anak. Ya, Bu. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Oke, baik. Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Ya, Bu. Oke, yang ketiga, mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan samudera? Kenapa? Gak ada, Bu. Maaf, Ibu. Tadi kiranya mau menjawab, Ibu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Udah, yang keberapa lagi? Oh, udah nomor 3, Bu. Nomor 4, Yang terakhir, Bu.
yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, baik. Besok dikumpulkan tugas yang Ibu berikan hari ini. Kalian semuanya bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Terus kalian diskusi tentang apa yang kalian pelajari hari ini. Terus nanti presentasi apa yang telah kalian diskusikan, oke? Oke, Bu. Diskusinya minggu depan ya. Hasil diskusinya, oke. Mantap sekali. Baik, dengan selesainya pelajaran kita hari ini, Ibu rasa cukup. Jika terdapat kesalahan, Ibu minta maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Tutup dengan doa ya. Silakan Rifkah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ketawa loh, anjir. Udah. Doa selesai. Oh iya, lupa absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir Hadir semua, semua, Bu. Ibu. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.